Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dikasihi Allah. Dajjal merupakan sosok yang tak lazim. Matanya buta sebelah, rambutnya keriting. Selain ciri fisik, sifat Dajjal juga berbeda dari yang lain. Ia digambarkan sebagai sosok yang jahat, penyebar fitnah di muka bumi ini. Membayangkan sosoknya saja kita pasti sudah tidak ingin bertemu dengan Dajjal. Akan tetapi ada orang yang menyerupai dengan Dajjal, ciri fisik dan sifatnya persis. Bahkan orang tersebut setidaknya memiliki 20 persamaan dengan Dajjal. Lantas siapa sosok yang menyerupai dengan Dajjal? Ciri-ciri apa saja yang sama persis dengan Dajjal? Seperti apa kelakuan orang yang mirip dengan Dajjal? Daripada penasaran, tonton videonya sampai selesai agar tidak gagal faham. Ada sosok orang yang profilnya mirip dengan Dajjal. Ia pemimpin spiritual berasal dari India. Dia adalah Sai Baba. Sai Baba adalah warga Shirdi. Ia lahir pada tanggal 28 September tahun 1835. Nama aslinya tidak diketahui siapa pastinya karena ia baru memiliki nama Sai saat tiba di Shirdi. Kata Sai berasal dari Muslim, yang artinya adalah orang yang suci. Adapun kata Baba yang berasal dari kata agama Hindu yang artinya ayah. Sai Baba menjadi sosok yang dihormati oleh masyarakat Muslim dan Hindu. Oleh umat Hindu dianggap orang suci dan reinkarnasi Tuhan. Sai Baba bahkan dicintai banyak orang karena filosofi tentang pentingnya realisasi diri. Sai Baba mencontohkan bagaimana seseorang harus bertindak dalam hidup dan melakukan segala hal dengan cinta. Ia berkhotbah tentang nilai-nilai kemanusiaan seperti cinta, kekerasan, kedamaian, kebenaran dan perilaku yang tepat seorang manusia. Meski dihormati oleh masyarakat Hindu dan Muslim. Namun hingga kini agama Sai Baba belum jelas, karena ia memegang prinsip bahwa setiap agama harus diterima. Sai Baba percaya bahwa semua orang adalah satu, maka harus saling menghargai tradisi keagamaan. Pemikiran Sai Baba memang mampu menyatukan umat yang berbeda agama. Maka tidak heran banyak orang yang menjadi pengikut Sai Baba. Selama tinggal di Shirdi, Sai Baba tinggal di bawah pohon yang sama selama hampir 5 tahun. Ia juga selalu berkelana di hutan Shirdi dalam jangka waktu yang lama. Para pengikutnya meyakinkannya untuk tinggal di sebuah masjid tua yang ia sebut Warakamai. Di masjid tersebut Sai Baba menjalani hidup menyendiri. Sai Baba menggabungkan ajaran Islam dan Hindu. Di masjid ini ia menjaga sebuah api suci dan memberikan abu suci kepada orang-orang yang membutuhkan. Abu ini disebut udi atau vibuti, yang dipercaya memiliki kekuatan penyembuhan yang luar biasa. Apa yang dilakukan Sai Baba itu membuat banyak orang yang kemudian menganggapnya sebagai orang suci. Pengikut Sai Baba yang diklaim sudah jutaan orang menganggap bahwa Sai Baba melakukan banyak mukjizat. Mukjizat yang dimaksud seperti eksorsisme, materialisasi, membaca pikiran. Sai Baba bahkan bisa menyembuhkan penyakit yang sebelumnya tidak dapat disembuhkan. Di abad ke-19, filosofis Sai Baba menjadi sebuah gerakan yang tersebar di seluruh India selama bertahun-tahun. Sai Baba bahkan dijadikan sebagai sosok yang wajib dihormati. Dari segala mukjizat yang dimiliki Sai Baba menguatkan anggapan bahwa dia adalah sosok yang menyerupai Dajjal. Maka berikut ini, Ar-Rahman akan merangkum ciri-ciri yang dimiliki Sai Baba yang sangat serupa dengan Dajjal. Sai Baba memiliki banyak mukjizat yang diyakini bahwa dia adalah jelmaan Dajjal. Sai Baba memiliki kemampuan menghidupkan orang yang sudah mati. Ia juga bisa menyembuhkan orang lumpuh dan buta. Bahkan Sai Baba mampu menurunkan hujan, bahkan mampu mengeluarkan tepung dari tangannya. Sai Baba mampu berjalan melintasi belahan bumi dalam sekejap, menciptakan patung emas, merubah besi menjadi emas, dan masih banyak lagi hal yang Sai Baba bisa lakukan. Apa yang ditunjukkan Sai Baba itu adalah contoh nyata fitnah yang ditunjukkan kepada ribuan bahkan jutaan orang yang menjadi pengikutnya. Ciri-ciri fisik Sai Baba bahkan sangat menyerupai Dajjal. Sebagaimana ciri fisik Dajjal dijelaskan dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, Dajjal adalah seorang laki-laki yang gemuk berkulit merah dan berambut keriting. Hadits riwayat Bukhari Muslim.
Ciri-ciri Dajjal lainnya yang dimiliki Sai Baba adalah mengaku sebagai nabi, bahkan meminta kepada pengikutnya untuk menganggap Dajjal adalah Tuhan. Pengakuan Sai Baba ini mirip sekali dengan Dajjal, di mana Dajjal yang ingin dianggap nabi dan Tuhan ini pun dijelaskan dalam hadis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Di awal kemunculan Dajjal berkata, aku adalah nabi. Padahal tidak ada nabi setelahku." Kemudian ia memuji dirinya sambil berkata, "Aku adalah Rob kalian, padahal kalian tidak dapat melihat Rob kalian sehingga kalian mati." Hadis riwayat Ibnu Majah. Setidaknya ada 20 persamaan Sai Baba dengan Dajjal. Yang pertama, Dajjal merupakan seorang laki-laki yang berpostur pendek, gemuk, berambut keriting, berkaki tempal. Sai Baba termasuk dalam kriteria itu. Kemudian Dajjal memiliki mata yang buta. Sai Baba pernah mengalami kebutaan di waktu muda, kemudian sembuh kembali. Dajjal datang dan bersama, ada gunung roti dan sungai air. Sai Baba memiliki kemampuan mengeluarkan tepung suci dari udara melalui tangannya. Dajjal memiliki kemampuan berpindah dari satu tempat ke tempat lain dengan cepat, dan kecepatannya seperti hujan badai atau secepat awan yang ditiup angin kencang. Sai Baba mampu berjalan menjelajahi bumi dalam hitungan kejapan mata. Dajjal juga memiliki pengikut yang sangat banyak, bahkan di akhir zaman nanti, banyak manusia yang berangan-angan untuk berjumpa dengan Dajjal. Sai Baba memiliki pengikut yang jumlahnya puluhan juta manusia dari berbagai macam suku, bangsa, negara dan agama. Dajjal akan muncul dengan mengaku sebagai orang bijak atau baik, sehingga banyak sekali orang yang tertarik untuk mengikutinya. Sama dengan Sai Baba, di mana ia mengaku sebagai orang yang bijak, yang membawa misi perdamaian, cinta kasih, menghapuskan segala persengketaan dengan bijaksana. Ciri lainnya Dajjal akan muncul dan mengaku sebagai nabi. Sai Baba memposisikan dirinya sebagai nabi kepada pengikut-pengikutnya, kemudian Dajjal akan menggunakan nama Al-Masih. Sai Baba mengaku akan menjelma sebagai Isa Al-Masih setelah tahun 2020. Dajjal akan mengaku sebagai Tuhan. Sai Baba mengklaim bahwa dirinya adalah Tuhan penguasa alam semesta. Lalu Dajjal akan mendakwakan agama Allah. Hal ini persis dengan apa yang dilakukan Sai Baba. Dalam banyak khotbah yang diucapkan Sai Baba banyak berbicara tentang Islam, Al-Quran dan keharusan untuk memahaminya. Dajjal mampu menghidupkan orang mati dan menyembuhkan orang sakit. Sai Baba memiliki kemampuan menghidupkan orang mati juga menyembuhkan banyak penyakit. Kemudian Dajjal dapat menurunkan hujan. Sai Baba juga memiliki kemampuan menurunkan hujan dan mendatangkan air untuk irigasi. Dajjal dapat mengeluarkan perhiasan dan harta dari bangunan yang roboh. Ini juga mampu dilakukan oleh Sai Baba. Ia mampu menciptakan patung emas, kalung emas dan berbagai bentuk medali berlafaz Allah. Dajjal bisa berpindah raga dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Sai Baba bisa berpindah dari satu jasad ke jasad lainnya yang merupakan bentuk reinkarnasi dirinya. Kemudian Dajjal bisa membesarkan tubuhnya. Sai Baba juga memiliki kemampuan berjalan di udara dan membuat kemukjizatan pada sebuah pesawat terbang. Hal lainnya di mana Dajjal biasa keluar masuk pasar dan makan. Sai Baba juga manusia yang biasa makan dan minum sebagaimana manusia lainnya. Ia juga bisa berjalan ke pasar, rumah sakit, proyek irigasi dan tempat lain yang biasa dikunjungi manusia. Dajjal bisa memerintahkan bumi untuk mengeluarkan tumbuh-tumbuhan dan air. Itu pun bisa dilakukan oleh Sai Baba. Ia bisa mengeluarkan air dengan hentakan kakinya. Dajjal tidak memiliki anak. Sai Baba pun juga mandul, ia tidak beranak dan tidak berkeluarga. Ciri lainnya adalah Dajjal memimpin orang Yahudi. Hal ini sama di mana Sai Baba memiliki misi menyebarkan teologi Zionis. Terakhir, Dajjal muncul di zaman pertikaian. Sama persis dengan Sai Baba yang mengklaim bahwa ia datang dari masa banyak pertikaian dan persengketaan, dan mengakui kedatangannya untuk menegakkan kebenaran dan membinasakan kejahatan. Sahabat Ar-Rahman, ciri-ciri Dajjal ini nyata dimiliki oleh Sai Baba. Sebagai umat Islam sebaiknya kita berlindung dari fitnah yang dilakukan oleh Sai Baba. Bukan malah menjadi pengikutnya karena dianggap mampu memberikan segala yang kamu minta. Sesungguhnya itu adalah tipu daya yang dilakukan oleh sosok yang sifatnya persis dengan Dajjal seperti Sai Baba ini.
Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Apabila informasi ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe dan share video ini ke media sosial kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.